hanya selevel manajer saja Pak, ya. Jadi di lingkup itu saja dan sangat kecil sekali. Kita mengingat sebuah keputusan bersama atas kebaikan dan kerjasama untuk masyarakat Pak. Apa yang disampaikan saudara mewakili perusahaan, sama-sama kita dengar bahwa mereka tidak bisa semua yang menghormati sidang dan komisi. Pendataan lahan yang masuk HGU masih 7 Juni 2022 itu sudah kita bahas, dan pihak proses itu yang pertama. Yang kedua, HGU pergantian yang masuk di lahan HGU hanya tanaman tambak, tumbuh dan lahannya tidak lahan. Kalau ini tidak diselesaikan, ini nanti kembali lagi di take over, akan kembali ke sini dengan permasalahan yang sama. Tidak akan selesai-selesai. Karena niat baik perusahaan itu tidak ada untuk mau mengganti rugi, membayar kompensasi. Mungkin ini masukan Pak Ketua, kalau ini perusahaan yang hadir tidak bisa mengambil keputusan, maka kita tunda sampai orang yang bisa mengambil keputusan yang hadir di ruangan ini. Terima kasih. Iya, sama Mangku Padi katanya. Kami hanya ingin dibayar. Rapat dengar pendapat umum Komisi 1 DPR di Kabupaten Bulungan tentang hearing terkait lahan haji UPT, BCAP, dan kebun plasma petrol BCAP di Desa Binai dan Mangkupadi. Pada hari Selasa tanggal 17 Januari tahun 2023 pukul 10 WITA bertempat di ruang rapat kantor DPRD Kap Bulungan Jalan Ulinkel Tanjung Selor Hilir Ket Tanjung Selor Kap Bulungan Prof. Kaltara telah dilaksanakan kegiatan rapat dengar pendapat umum Komisi I DPRD Kabupaten Bulungan tentang hearing terkait lahan haji UPT, BCAP, dan kebun plasma petrol BCAP di Desa Binai dan Mangkupadi. Hadir dalam kegiatan antara lain Ketua Komisi 1 DPRD Kap Bulungan Bapak Alimudin, Bapak Ibu Imang anggota DPRD Kap Bulungan, Bapak Sarifudin anggota DPRD Kap Bulungan, Ibu Rozana bin Serang, SOS anggota DPRD Kap Bulungan, Ibu Haji Syanti Luciana, ST anggota DPRD Kap Bulungan, Bapak Joko Susilo Melianto, ST anggota DPRD Kap Bulungan Kepala Dinas Pertanian atau yang mewakili, Kepala BPN KABI Bulungan atau yang Manajer Operasio, Opronal PT KIPI Bapak Jamal, Manager PT BCAP Bapak Ben Suparyono, Bapak Willy PT JAP, Camat Tanjung Palas Timur, Bapak Gafar, Kepala Desa Mangkupadi Bapak Muhammad Halik, Ketua RT Kampung Baru, Bapak Samsu tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, warga masyarakat Binai, Tanah Kuning, dan Mangkupadi. Adapun rangkaian kegiatan antara lain, Ketua Komisi 1 DPRD Kap Bulungan Bapak Alimudin menyampaikan, rapat sebaik mungkin dan bisa berjalan lancar sehingga lahan yang belum dibebaskan bisa segera diselesaikan. Kesempatan hari ini, hearing terkait lahan haji UPT, BCAP, dan kebun plasma petrol BCAP di Desa Binai dan Mangkupadi. Kita sebagai pemerintah tidak tenang bila ada masalah. Bagaimana memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat masyarakat untuk menyatukan persepsi dan menyelesaikan masalah yang ada. Bapak Abdul Naif warga Mangkupadi mantan Kepala Desa Mangkupadi menyampaikan bahwa dari Mangkupadi ke Karangtigau diinklak. Pada waktu itu, saya masih menjadi kepala desa. Berapa hektar mereka yang akan tanam oleh perusahaan? Perusahaan ada Bu. Terus mereka memperoleh HGU itu prosesnya kayak gimana? Karena itu sangat merugikan masyarakat. Lahan masyarakat banyak yang masuk dalam HGLPT BCAP. Senada juga, Bapak Yus Stanley Ketua BP di Tanah Kuning menyampaikan, kami lihat di sini tentang HGLPT BCAP kami menerima laporan dari masyarakat Binai Tanah Kuning Mangkupadi. Saya dipercayakan anggota BPD Sekap Bulungan. Intimidasi yang terjadi kalau mekanisme yang dilakukan pada tahun 2006 SOSI
realisasi bersamaan dengan PT Prima dan BCAP. Untuk pembebasan akan diberikan kepada masyarakat, sistematis dan terukur, meskipun sudah di take over, maka harus diselesaikan dulu permasalahan yang ada di dalamnya. Hak-hak kawasan industri, ternyata izin HGU bisa terbit sebelum ada pembebasan lahan dari masyarakat. Semuanya kesalahan ini bukan murni dari perusahaan, namun dari instansi lain mengawasi yaitu Dinas Pertanian dan BPN. Laporannya bisa disampaikan kepada Bapak Bupati. Apakah hal tersebut dilakukan? D. Tim yang diturunkan untuk mengecek HGU tersebut di lapangan, laporan fakta lapangan, apakah tidak diteruskan? Dan hasil rapat dan yang dilaksanakan kantor DPR di Bulungan Waraga dan toko setelah hadirkan pemilik BCAP secepatnya agar lahan yang ada di Tanah Kuning Mangkupadi Binai cepat diganti untung. Ucap Dewan. Anggota Dewan juga mengharapkan kehadiran yang bertanggung jawab terkait soal lahan masyarakat ini agar cepat diganti untung yang diharapkan warga Tanah Kuning dan Mangkupadi dan Binai supaya cepat selesai. Harus hadir oleh pihak Direktur JAP di kantor DPRD. Agar masyarakat kejelasannya, agar ada kejelasnya. Di kantor desa, kami buat perjanjian waktu itu yaitu bahwa yang paling penting itu pemilik utama BCAP yaitu Bapak Chandra. Areal di lahan HGU selama diklaim masyarakat dan belum dikompensasi sama pihak perusahaan maka lahan tersebut tidak ada digarap. Serta ada sertifikat di atas sertifikat, masyarakat lebih duluan di situ ketimbang perusahaan. Kemudahan hati kita terbuka. Masyarakat kami tidak minta macam-macam, itu hak masyarakat dan harusnya diganti rugi. Kami mendukung investasi bukan menghalang-halangi. Jangan biarkan kami berjual di depan. Berjuanglah bersama masyarakat, karena Bapak ditunjuk sebagai perwakilan masyarakat. Keinginan masyarakat akui itu lahan dan bayar lahan tersebut jujur oleh PT NSIA dan sudah di Tanah Kuning, sudah membayar 500 juta hektar. Manager PT BCAP Bapak Ben Suparyono menyampaikan, saya hanya manager saja, jadi semua keputusan nanti kami akan sampaikan kepada pihak manajemen. Ibu Haji Santi Luciana, ST anggota DPRD Bulungan, menyampaikan, sebelumnya kami juga sudah melakukan kegiatan semacam ini dan kita sudah ada kesepakatan. Pihak perusahaan juga akan disampaikan kepada pihak perusahaan dan akan disampaikan ke pihak kecamatan atau desa. Ini pada 22 Juni tahun 2022. Ini tidak akan selesai, akan kembali lagi permasalahan ini tidak akan selesai. Dada geram, kalau dari pihak perusahaan tidak bisa mengambil keputusan, maka kegiatan ini diharapkan ditunda Bapak Ketua. Bapak Ahmad Ali Masyarakat Tanah Kuning menyampaikan, kenapa berkali-kali melaksanakan hearing, karena pihak perusahaan PT BCAP tidak ada melakukan kompensasi. Tambah 300 jam khususnya Tanah Kuning, ada terdapat sertifikat terutama punya saya, kami hanya ingin dibayar. Saya kemarin dibayar 50 juta. Karena ini investasi, diharapkan memberikan kenyamanan kepada masyarakat, bayarlah kami untung. Bukan ganti rugi, tidak ada permasalahan yaitu cuman bayarkan saja. Apakah kegiatan ini dilanjutkan atau tidak? Karena dari pihak perusahaan tidak bisa memutuskan. Silakan dihubungi pimpinan Bapak kapan bisa. Dipertemukan dengan masyarakat untuk bisa mengambil keputusan. Camat Tanjung Palas Timur, Bapak Gafar menyampaikan, hari ini masyarakat hadir masyarakat Mangkupadi Tanah Kuning Binai. Saya sepakat kegiatan ini dilanjutkan karena biar ada kesempatan, kita berikan masukan kepada pihak perusahaan untuk memberikan masukan kepada pimpinannya. Manager PT BCAP Bapak Ben Suparyono menyampaikan, undangan kami terima baru kemarin sore. Via WA, jadi kami belum sempat melaporkan kepada pimpinan kami, yaitu Bapak Bambang ada acara keluarga, ada pernikahan anaknya di Padang. Untuk undangan diharapkan yang mengundang nanti bisa mengambil keputusan untuk hadir jadi. Sampaikan ke surat tersebut. Kondisi ini betul-betul sebenarnya.
Ibu Haji Shanti Luciana, ST anggota DPRD Bulungan, menyampaikan, jangan sampai nanti kita undang, lagi ada kegiatan lagi, pihak perusahaan yang bisa mengambil keputusan, kapan tanggal pastinya bisa dilaksanakan kegiatan ini lagi, tolong dalam 1-2 hari lagi, segera dikonfirmasi kepada kami. Ketua Komisi I DPRD Bulungan Bapak Alimuddin menyampaikan, kami kasih kesempatan 3 hari kapan waktunya, buat jadwalnya, jadi nanti bisa menghadirkan pimpinan perusahaan yang bisa mengambil keputusan. Bapak Sarifuddin anggota DETA menghadirkan Bapak Andi Chandra. Disampaikan kepada beliau, diharapkan beliau bisa hadir di sini, kita menetapkan jadwal ulang, supaya permasalahan ini bisa cepat selesai dan jangan terlalu lama. Kita tidak main-main untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kami beri waktu 3 hari untuk menentukan jadwal pertemuan kita lagi. Jawaban dari Bapak Chandra bisa hadir di sini. Terkait masalah haji, intinya adalah lahan ini harus diinklapkan dulu baru bisa dibayarkan. Semua ada aturannya, pihak perusahaan harus mengiklapkan kepada masyarakat, keluarkan dari HGO, jadi biar dilaporkan kepada BPN sehingga bisa diganti rugi, agar lokasi ini diinklapkan dan dikeluarkan dari. Bapak Antasari Masyarakat Mangkupadi menyampaikan, hearing lahan HGO dan plasma BCAP. Dokumen yang kami peroleh, apakah BCAP menyerahkan lahan HGU BCAP menyerahkan ke pihak lainnya, berapa hektar yang ditanam dan tidak ditanam yang ditelantarkan. Gimana BPN pengawasan tentang kawasan yang terlantar itu? Gimana tanggung jawab Dinas Pertanian member? Memberikan izin 13.000. Ada kawasan terlantar, dukungan BPN masih include di HGU. Dari HGU sekarang muncul HGB. Gimana prosedur dari HGU menuju HGB? Tolong BC apa? KIKI, KIPI itu. Hubungannya apa, kemitraan atau apa? Manajer Operasional PT KIPI Bapak Jamal menyampaikan, ketika penunjukan suatu wilayah untuk PSN menjadi dampak positif masyarakat sekitar. Dengan hadirnya kita di sini, harapnya bisa memajukan wilayah Mangkupadi Tanah Kuning. Berkaitan tersebut kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan stakeholder dan masyarakat adanya PSN ini sampai saat ini memberikan dukungan kepada pihak pengelola kami. Tanggapan dari PSN, harapannya kita di sini suatu daerah menjadi PSN, tentunya ada kewajiban-kewajiban yang dilakukan karena ini yang dicita-citakan Bapak Presiden untuk memajukan daerah-daerah yang ada di Indonesia. Dengan adanya PSN ini bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat. Banyak sekali perkembangan. Apalagi PSN ini sudah operasional, yang menikmati adalah anak-anak yang ada di sini. Kita perwakilan PSN, tentunya stakeholder yang mendukung warga masyarakat, pemerintah, dan BCAP. Ketua Komisi 1 DPRD Bulungan Bapak Alimuddin menyampaikan, tegaskan, saya tekankan lagi kepada BCAP untuk memastikan. Namun kemarin ada undangan untuk pertemuan BPK dengan Pak Kopinda di Tarakan, kemudian lanjut bersama dengan hadir rapat di Kemendagri bersama dengan bawa rapat semaksimal mungkin, sebaik mungkin terhadap bagaimana tanggapan masyarakat terhadap perusahaan-perusahaan yang terkait dengan investasi. Baik, sebelum kita masuk ke asisten, saya menyampaikan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak sekalian dalam hadir undangan kami terkait dengan beberapa permasalahan yang ada di Kecamatan Tanjung Palas Timur. Yang terhormat rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Bulungan di Komisi 1 maupun Komisi 2 yang ada pada kesempatan ini, yang saya hormati Pak hadir pada kesempatan ini, Kepala BPN yang mewakili hadir, dan tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala desa yang hadir, tokoh agama Maha Esa, di mana kita masih diberi kesempatan, kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa hadir di tempat tersebut. Dalam itu,
beberapa surat yang masuk kepada kemarin itu di surat kami di DPR, maka kami akan mencoba membahas tentang surat yang salah memberikan orangnya ketika yang mendahulu mengajukan perusahaan yang mewakili maupun masyarakat desa Binai anak kuning yang sampai desa saya undang atau tokoh masyarakat saya BPD, RPN dan AHED dan seterusnya. Jambi, Kepala Desa Bupati, Kepala Desa Tanah Kuning, Kepala Desa Binai, semua peserta rapat pada pagi hari ini. Kalau kita berbicara tentang perkebunan ini, saya mengutip ada 5 sila. Pada sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila yang keempat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang kami lihat di sini tentang Hagio PT BCAP, kami menerima laporan dari masyarakat Mangkupati, Tanah Kuning, Binai, sehingga hearing yang saya ajukan menggunakan kebetulan saya dipercayakan Persatuan Anggota BPD Kabupaten Bulungan, sehingga saya menjelaskan seperti itu. Jadi kalau kita bicara kesalahan dan kelemahan pihak manajemen PT BCAP, tapi kalau intimidasi yang dilakukan, makanya kami berbicara. Kalau kita melihat prosedur mekanisme, jujur demi Allah Pak, kami tidak pernah menolak namanya investasi. Karena saya sadar bahwa Tanah Kuning tidak akan pernah bisa ramai, tidak akan pernah bisa hidup kalau tidak ada investasi. Saya sadar sekali tuh Pak. Hanya tolong ada keadilan, ada kesetaraan yang seperti katakan orang tua saya tadi, ada kesetaraan. Masyarakat tentu tidak akan kaya Pak. Sekali lagi kami berterima kasih kepada stakeholder yang melirik daerah kami. Kami tidak neko-neko, kami tidak pernah memasang harga yang sedemikian wow. Tidak tuh. Satu saja keinginan kami, keinginan masyarakat. Ada pihak perusahaan, wah benar, itu tanah Bapak. Itu sudah cukup Pak. Saya dulu selalu minta itu kepada pihak perusahaan. Pak, Bapak berani nggak membuatkan saya secara kertas? Untuk mau nggak Bapak pihak perusahaan? Tapi itu tidak pernah mereka berani lakukan. Bahwa benar itu hak Bapak. Itu tanah Bapak walaupun berada di HGU kemudian dibayarlah yang masuk akal. Kalau mulai masyarakat minta miliar-miliaran juga bagi saya itu tidak masuk akal Pak. Tidak masuk akal. Itu sama saya penghalang investasi. Kami tidak mau dicap sebagai penghalang investasi Pak. Demi Allah. Kami pendukung investasi. Track record kami jelas kok. Jadi dalam hal ini sekarang kalau pada hari ini pihak perusahaan didukung, dibantu oleh pihak pemerintah, stakeholder, perwakilan rakyat itu sepakat bahwa akan dibayar tanah masyarakat, ya tapi janganlah dibayar tidak masuk akal kan? Mohon maaf dari pimpinan kami Pak tidak bisa hadir karena hari ini ada pernikahan anaknya di Padang. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk hal-hal tingkat keputusan kita di dalam perusahaan itu ada level-levelnya Pak. Ya Pak ya. Seperti saya, setingkat apa sih yang bisa saya putuskan? Nah itu Pak. Tapi kan juga berjenjang dalam hal ini. Hal-hal yang keputusan sangat prinsip itu biasanya kami tidak bisa memutuskan Pak. Jadi semuanya akan kami laporkan kembali kepada pihak manajemen hasil pertemuan ini. Itu Pak. Contoh satu misal masalah-masalah yang sudah lalu, yang sudah ini, yang gitu Pak ya. Atau ya, yang jelas ada batasannya Pak ya. Ada batasannya sesuai tingkat golongan kepemimpinan yang itu saja dan sangat kecil sekali tingkat keputusan. Itu pun keputusan itu tidak mutlak bisa saya masukkan. Tunggu Pak, saya duluan di sini ya. Pagi dan salam sejahtera buat kita semua yang kami hormati
pimpinan sidang dan rekan-rekan komisi yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sebenarnya agenda ini, Pak, penghitungan itu disampaikan ke masyarakat. Ini dari tanggal 27 Juni 2022, Pak. Sampai detik ini pihak perusahaan tidak ada menyampaikan juga. Ini tidak akan selesai dengan kata yang saya sampaikan di sini, Pak. Kalau ini tidak diselesaikan, ini nanti kembali lagi di take over, akan kembali ke sini dengan permasalahan yang sama. Tidak akan selesai-selesai. Karena niat baik perusahaan itu tidak ada untuk membayar kompensasi. Mungkin ini masukan Pak Ketua. Kalau ini perusahaan yang adil tidak bisa mengambil keputusan, Bapak kita tunda. Saya bisa mengambil keputusan yang ada di ruangan ini. Terima kasih. Yang saya hormati pimpinan sidang, yang saya hormati seluruh anggota DPR yang kasih lahan tersebut di Tanah Kuning sekarang kurang lebih 300 hektar yang tidak pernah sama sekali disentuh namanya kompensasi. Itu pertama. Dan kemudian saya akan luruskan ada lahan Yang penting Pak, Bapak tentu kapan yang benar kita agendakan. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak atas saran dan masukannya untuk kami yang dari tim BCAP. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam hal ini banyak hal-hal yang tidak berkenan daripada bapak-bapak semuanya. Jadi perlu saya informasikan Pak, undangan baru kami terima kemarin sore Pak di WA Pak. Mohon maaf Pak ya. Jadi kami bukan membalik ke belakang Pak ya. Jadi kami hanya menyampaikan hal ini yang sebenarnya kami terima. Jadi undangan itu baru kami terima kemarin sore Pak. Itu pun melalui Pak Yanto dari Pak Bupati BA pertama. Habis maghrib saya terima dari Pak Yus. Itu pun semuanya via WA Pak. Undangan pemberitahuan yang dari kami. Jadi kami belum sempat hal ini menghadapi pihak. Kebetulan ada aja hari ini ada pernikahan anaknya di Padang Pak, di Sumatera Barat. Jadi itu Pak yang bisa kami sampaikan Pak. Jadi untuk hal-hal yang berhubungan masalah undangan dan sebagainya, kami mohon ya nanti kami kalau memang itu diminta manajemen ya dari pihak pengundang atau DPR dalam hal ini benar-benar diminta, diharapkan yang hadir adalah pihak manajemen yang punya keputusan dan sebagainya. Jadi tegas saja di situ. Saya pikir itu Pak. Saya pikir itu Pak yang perlu bisa kita sampaikan. Baik Pak, baik. Yang kami sampaikan Pak. Terima kasih Pak. Bapak bicara di depan masyarakat Pak. Tentunya musuh Bapak adalah masyarakat banyak tuh Pak. Ketika Bapak nanti menyampaikan hal ini, disaksikan oleh seluruh masyarakat Mangkopadi maupun Tanah Kuning yang ada. Itu adalah teman-teman perwakilan mereka Pak. Sampaikan kepada petani supaya itu cepat diproses Pak. Jangan sampai masyarakat kita dibiarkan seperti ini. Kesusahan. Mereka mau membangun segala macam, ya tentunya pasti ada kesulitan. Termasuklah dibuat masalah. Karena itu masuk di dalam izin hakim. Apalagi sistem dengan pembayaran. Jadi sekali lagi saya sampaikan nanti ke pihak perusahaan nanti agenda akan ke depan, saya berikan masukan kepada pihak perusahaan agar lokasi ini diinkrahkan dulu, dikeluarkan dulu dari izin hakim. Karena dari penyampaian dari masyarakat saya dengar sampai di belakang rumah juga ada izin hakim sampai di belakang rumah. Dan apa tujuannya sampai di sana? kurang takut Pak. Tentunya kita tahu undangan ini hearing terhadap lahan HGU PT BCAP ya Pak ya, dan tentang plasmanya. Saya konkret saja dari dokumen yang kita peroleh, HGU itu muncul tahun 2011. Pertanyaan saya kepada pihak manajemen BCAP, apakah BCAP telah menyerahkan ke pihak perusahaan tertentu tentang HGU-nya? Itu yang perlu kita tahu, ya Pak ya. Berapa luasan yang diberikan? Karena kami tahu lahan yang terlantar dan lahan yang efektif, dan efektif itu ada sekitar 4.600 berada di Mangkopadi dan Tanah Kuning. Maksud kami, dari keluasan itu berarti BCAP tidak efektif bekerja. Untuk pertanyaan kedua kepada BPN,
Di mana tanggung jawab BPN terhadap kawasan yang terlantar? Apakah ada aturannya? Itu Pak. Sebelum kita ini kan mencari identitasnya, legalitas daripada HGU sendiri, baru perusahaan bisa bayar sama masyarakat. Bagaimana legalitas? Kita tabrakan dengan hukum Pak. Itu dulu kita cari. Nah, kalau kita mau runut dari ke belakang, apa yang disampaikan Pak Camat nggak usah terlalu jauh. Mekanismenya saja yang kita ikuti. Contoh, bagaimana tanggung jawab Dinas Perkebunan atau Kehutanan saat itu terhadap melepaskan kawasan milik Pemda Kabupaten Bulungan tahun 2020, dia keluarkan izin sebesar 20.000 Pak. Itu sampai di laut tuh izin tuh, luasnya 20.000. Diinklap menjadi 13.000 yang berupa HGU. Betul. Kita paham itu Pak. Dari 13.000 masih ada kawasan yang masih terlantar Pak. HGU masih ada kawasan terlantar. Tapi secara identitas dokumen di BPN masih include dalam HGU. Pertanyaannya, HGU ini kalau begini Pak, kalau masyarakat melihat ada hutan bahwa tidak bertuan, kami masuk di situ. Nah pertanyaannya, siapa yang mau tanggung jawab di dalam kalau masyarakat menolak? Tapi ada dokumen yang siluman, maksud saya tidak masyarakat ketahui bagaimana keberadaannya bisa muncul bersama-sama. Itulah tolong pihak DPR memfasilitasi. Mana HGU-nya, dokumennya mana, masyarakat yang punya sertifikat perorangan, ini muncul lagi nih tahun 2022 tadi. PTSL dilakukan di Mangkubali dan Tanah Kuning, sekitar 3.000 hektar, 3.000 parsial. Apa maksudnya? Nah setelah itu Pak, saya tidak menggurui Pak ya, tapi mekanismenya saja. Dari tahapan HGU, oke kita clear lah, karena sudah terbit tahun 2011, nomor 36 HGU BPA dari pemerintah BPN pusat. Sekarang peralihan dari HGU ada lagi muncul Pak, HGB. Mau saya tanyakan ke pihak BPN, mungkin ada pihak BPN ya Pak ya, tolong diklarifikasi, mudah-mudahan salah saya. Bagaimana mekanisme tahapan dari atau prosedural dari HGU menjadi HGB? Itu dulu Pak, kita mau tahu. Karena HGU diberikan pemerintah memiliki usia 35 tahun Pak. Ini baru didaluinya 11 tahun. Bagaimana mau dioper sama HGU? Itu dulu tolong dicermati, sama-sama kita menganalisa literatur apa yang mendukung hukum ini. Baik. Itu kita clearkan Pak. Baik. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik. Tapi ini Pak, sebentar lagi ada tambahan. Tolong BCAP, saya mau tanya. BCAP dengan kiki-kiki pengelola kawasan, apa hubungannya? Kemitraan atau apa? Itu juga tolong dipertimbangkan. Baik Pak Antasari. Nanti Pak, ada KIPI yang nanti jawab Pak ya. Baik, terkait dengan apa yang Bapak sampaikan bahwa mekanismenya tentang HGU dan proyek strategis nasional Pak ya. Suaranya tidak kedengaran. Cek bahwa ketika terjadi penunjukan suatu wilayah itu menjadi PSN, itu harapannya adalah untuk memberikan dampak positif kepada warga sekitar maupun wilayah di Kaltara ini. Setuju Pak sekalian ya? Sebagai manajer operasional di perwakilan PSN, jadi dengan adanya hadirnya PSN ini harapannya bisa memajukan wilayah di Mangkubali dan Tanah Kuning. Tentunya kita ucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah mendukung adanya PSN ini. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga kepada stakeholder yang telah mendukung adanya proyek strategis nasional ini, serta saya ucapkan juga terima kasih kepada warga masyarakat yang di Mangkubali maupun Tanah Kuning yang selama sampai dengan saat ini yang sudah mendukung memberikan dukungan kepada pihak pengelola kami. Nah,
Kalau berbicara tanggapan dari KIPI, mungkin mohon maaf, tanggapan dari PSN kita bahwa ya harapan kita di PSN ini bahwa suatu daerah suatu daerah sudah ditunjuk menjadi PSN, tentunya ada kewajiban-kewajiban yang dilakukan karena ini menjadi oleh Bapak Presiden Joko Widodo bahwa memajukan daerah-daerah yang menjadi kawasan khususnya di Kalimantan Utara. Nah, ini pun menjadi dukungan semuanya yang mungkin Bapak sering lihat saat ini ya di Mangkupadi, kemudian Tanah Kuning, bahwa dengan adanya PSN ini harapannya bisa memberikan dampak yang positif untuk kita semua. Dan mungkin teman-teman di sini juga sudah tahu sendiri ya di Mangkupadi saat ini dengan hadirnya PSN ini, kalau kita berbicara 1 tahun yang kemarin sampai dengan saat ini, dari desa Mangkupadi aja kita lihat banyak sekali perkembangan-perkembangan yang dilihat. Apalagi nanti kalau PSN ini sudah nasional. Dan itu harapannya adalah menjadi cita-cita kita semua, khususnya di masyarakat ini, bahwa yang menikmati nantinya juga adalah anak-anak ataupun kita yang masih ada di sini. Itu Pak, kalau tanggapan dari kami selaku PSN, Pak. Terima kasih, pimpinan. Sudah jadi transaksi ke Pak Hagi dan HGB, Pak? Sudah 1 TLB. Mati baterainya, ikut pula bateraiku mati, Pak. Baik Pak, satu Pak yang diminta beliau itu Pak, apa hubungannya KIPI dengan BCAP yang hadir di sana-sana? Sama-sama tujuan Pak, mensejahterakan masyarakat Pak. Aduh Pak, pertanyaan lagi untuk KIPI, apakah sudah terjadi transaksi HGU menjadi HGB Pak? Tolong dijelaskan Pak. Sudah 1 TLB. Silakan Pak, yang KIPI. Baik Pak. Pak jangan ya. Tunggu sebentar Pak. Tentunya kalau kita berbicara pertanyaan yang tadi adalah kita perwakilan PSN. PSN itu yang mendukung tentunya banyak stakeholder dan pemerintah Pak. Ya. Jadi tentunya stakeholder yang berbadan hukum. Nah, salah satu yang mendukung di kita itu kan ada warga masyarakat, kemudian pemerintah, dan salah satunya yang didukung oleh stakeholder di BCAP. Gitu Pak. Ya Pak, begini Pak, kita paham Pak, peralihan haji menjadi hak murni, haji atau bisa diganti rugi Pak. Yang kita mau tahu ini apakah sudah terjadi ganti rugi. Apabila itu terjadi, hak masyarakat yang tersandra dalam HGU, siapa yang bertanggung jawab? Apakah itu tertuang dalam perjanjian takeover ini? Cerita plasmanya, apakah sudah siap menyelesaikan plasma di sedimen? Tata ruang HGB, seperti apa hak masyarakat? Yang jelas ke depan IKN itu apa lagi HIPI itu akan bisa terkendala oleh siapa? Oleh pemerintah itu sendiri kali Pak. Baik Pak. Baik, tunggu Pak. Saya sudah bilang tadi sudah mau dituju ke 1 aja. Memang atas rekomendasi Pak Camat. Satu kali lagi Pak Danang, bagaimana tanggapan Bapak terhadap apa yang disampaikan Pak Yus Stanley? Sudah cukup? Dari saya cukup Pak. Cukup, oke. Pertemuan ulang. Karena kami yang hadir di sini Pak bukan main-main Pak. Kita sudah buang waktu Pak, buang tenaga, buang pikiran untuk duduk. Tujuan kami ingin meluruskan masalah yang ada di sana. Tapi Bapak yang tidak menghadirkan pimpinan Bapak dengan alasan bahwa mereka yang punya kepentingan ini adalah sedang melaksanakan perkawinan. Kami yang hadir di sini Pak Legowo dengan tenang hati kami menerima apa yang Bapak sampaikan dengan permohonan bahwa beliau sudah melaksanakan akad nikah, dan kami pun juga meminta Bapak untuk menjadwalkan ulang, dan tanggal penentuan ulang adalah ditentukan oleh Bapak. Kira-kira kapan Pak? Oke, kami kasih 3 hari Pak ya. 3 hari ada jawaban ke kita, dan kita akan jadwalkan ulang. Dengan Bapak sekalian, saya tidak menyanyi 3 hari, tapi BCAP yang janji di jadwal yang akan dikasih
kita ketemu kembali dengan penentuan bahwa jadwal mereka yang ngatur. Baik Pak, kita setuju Pak ya? Baik, saya kira Pak, apa yang kita akan sampaikan mudah-mudahan di sesi kedua kita akan bisa mengambil sebuah keputusan yang baik agar masyarakat BCP bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui dengan kompensasi yang kita inginkan kepada masyarakat sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum